諦めその通り。ジビエのまま、そういう意味では。Halo guys, selamat datang di channel Afkiran. Kali ini Mimin akan melanjutkan part 2 dari serial anime Gibiate, berkisah tentang virus mematikan yang melanda dunia. Bagi teman-teman yang belum nonton part 1, ditonton dulu ya, biar paham sama alur ceritanya. Mimin sudah sediain link di kolom deskripsi atau di pojok kanan atas untuk video part sebelumnya. Langsung saja kita simak bersama alur ceritanya. Dalam perjalanannya menuju Nigita, kini rombongan Kanzaki dihadang oleh segerombolan perampok yang dipimpin oleh seorang Yakuza bernama Renjiro Hatonami, sekaligus merupakan ayah kandung dari Ayame. Kelompok Renjiro mencoba menghentikan kendaraan dengan cara menembak ban mobil yang dikendarai oleh kelompok Kanzaki, namun mereka menghentikan aksi jahatnya ketika di depan jalan berdiri Gibiya Meteora. Dr. Yoshinaga dan lainnya terkejut melihat Gibiya Meteora masih hidup setelah dijatuhi helikopter oleh Sanada di part 1. Kini Gibiya itu menunjukkan wujud aslinya yang berbentuk seperti dinosaurus. Gibiya itu mencoba mengejar mereka untuk membalas kekalahannya. Kanzaki dan Sanada mencoba mengalahkan Gibiya Meteora sekali lagi, sedangkan Onikura mengevakuasi semua orang, termasuk kelompok Yakuza. Gibiya Meteora sangat tangguh dan sulit dilukai. Bahkan ditambah dengan kekuatan fisik Onikura yang kuat juga tidak mampu menembangkannya. Ayame memiliki sebuah ide cerdik untuk mengalahkan Gibiya itu. Ia memanfaatkan kelengan Gibiya Meteora kemudian menabrakkan sebuah mobil ke tubuh Gibiya Meteora, sehingga jatuh dan terhanyut pada arus sungai. Setelah melawan Gibiya Meteora, Ayame mengusir kelompok pengacau ayahnya untuk segera pergi dari hadapan Ayame dan meminta Renjiro jangan lagi merampok untuk mendapatkan persediaan makanan. Apalagi sekarang jelas bahwa musuh mereka bukan manusia, melainkan Gibiya. Singkat waktu, malam telah tiba. Mereka melanjutkan lagi perjalanan. Kanzaki mengalami luka cukup serius dari pertarungan sebelumnya dan harus beristirahat beberapa hari. Ayame menemukan sebuah bekas pabrik makanan untuk tempat mereka singgah. Ayame melakukan open map untuk mengamankan lokasi dari Gibiya di sana. Setelah aman, mereka masuk ke pabrik itu. Akan tetapi masih terdapat Gibiya tersisa yang lepas dari pengamatan Ayame, sehingga Gibiya itu menyengat kaki Yorika. Sanada langsung menghabisi Gibiya kadal itu. Semua orang terkejut karena terjadi hal semacam ini ketika semua orang sedang kelelahan setelah pertempuran, terutama Ayame yang merasa bersalah karena bertanggung jawab membasmi Gibiya di sekitar pabrik. Dr. Yoshinaga berbaik sangka bahwa Gibiya itu mungkin tidak memiliki racun ketika menyengat Yorika, sehingga Yorika tidak langsung dibunuh, melainkan disuruh beristirahat dan menunggu apakah ia berubah menjadi Gibiya atau tidak. Di tengah malam, Kathleen terbangun dari tidur. Ia tidak melihat ibunya di tempat tidurnya. Justru Kathleen menemukan surat dari ibunya yang berkata bahwa ia harus bisa melanjutkan perjalanan bersama Kanzaki dan lainnya untuk membantu Dr. Yoshinaga mengembangkan vaksin anti Gibiya. Yorika meminta maaf karena perjalanannya terhenti di sana. Kathleen menangis setelah membaca surat dari ibunya. Namun Onikura berusaha menghibur Kathleen agar tidak lagi bersedih, karena ia akan melindungi senyuman Kathleen dengan hidupnya. Kathleen memberikan jimat keberuntungan pemberian ibunya kepada Onikura. Ia juga menjahitkan jimat itu pada baju Onikura. Di sisi lain, Sanada dan Ayame mencoba mencari persediaan obat-obatan di apotek dekat pabrik. Di sana terdapat beberapa Gibiya yang bersarang, tetapi Sanada dan Ayame mampu menghabisi semua Gibiya itu, lalu mendapatkan banyak persediaan obat dan makanan.
Di luar pabrik tiba-tiba berkumpul berbagai jenis Gibia yang akan masuk ke dalam pabrik untuk bersembunyi dari sinar matahari yang akan segera terbit. Onikura dan Caitlin bersiap untuk menghadang kumpulan Gibia itu untuk melindungi Kanzaki yang sedang beristirahat. Namun Onikura tidak tega membiarkan Caitlin yang tidak memiliki keterampilan bertarung ikut melawan Gibia juga. Sehingga Onikura memutuskan mengunci Caitlin dari dalam pabrik dan mencoba menghadapi para Gibia di luar seorang diri. Singkat waktu pagi hari telah tiba. Sanada dan Ayami baru sampai di pabrik di pagi itu. Namun wajah mereka tercengang ketika melihat kumpulan mayat Gibia mati di depan pintu masuk pabrik. Ditambah dengan tubuh penuh luka Onikura yang duduk di dekat pintu masuk. Sanada membuka segel pintu pabrik. Dilihatnya Caitlin yang bercucuran air mata menunggu pintu dibuka. Akan tetapi hal tragis menimpa Onikura. Ia dinyatakan tewas sambil duduk memegang senjata gadanya demi melindungi Caitlin dan Kanzaki. Kesedihan Caitlin dan lainnya bertambah ketika melihat salah satu di antara Gibia itu terdapat Yorika yang telah menjadi Gibia. Sungguh ironi, Onikura melawan orang yang ia sayang selama terjebak di zaman modern ini, dan keduanya meninggal bersamaan. Kanzaki yang baru pulih dari demam menguatkan tekadnya dan mengambil jimat keberuntungan dari baju Onikura sebagai kenangan. Kini hanya tersisa 5 orang saja dari kelompok Kanzaki. Mereka sekarang menyusun rencana dan melengkapi persenjataan guna melanjutkan perjalanan menuju Nigita. Di pagi hari yang cerah, rombongan Dr. Yoshinaga telah tiba di kota Nigita. Mereka langsung menuju gedung tempat penelitian Gibia. Namun di pinggiran jalan di sana terdapat berbagai jenis Gibia yang bersiap menyerang siapa saja yang mencoba mendekati gedung. Kanzaki sedikit ragu untuk melawan banyak Gibia sekaligus, apalagi kekuatan bertarung mereka berkurang setelah kematian Onikura. Akan tetapi, Kanzaki membulatkan tekadnya. Diikuti Sanada dan lainnya untuk melawan Gibia demi mengembangkan vaksin untuk umat manusia. Kanzaki bersiap bertarung di garis depan. Tetapi tiba-tiba dari sudut jalan datang mobil van kelompok Yakuza Renjiro. Ayami sangat jengkel karena merasa ayahnya akan berbuat ulah lagi dengan Kanzaki. Namun ternyata mereka datang untuk membantu melawan gerombolan Gibia di sana. Ayami merasa lega karena ayahnya telah berubah menjadi lebih baik. Kini Kanzaki mendapat sekutu baru yang bisa diandalkan dalam melawan Gibia. Mereka semua bertarung bersama dengan gaya pertarungan yang berbeda-beda untuk menumpas Gibia di sana. Akhirnya semua Gibia dapat dibasmi. Kanzaki berterima kasih kepada kelompok Renjiro karena telah membantunya melawan Gibia. Kini Dr. Yoshinaga langsung menuju laboratorium penelitian Gibia untuk segera menyelesaikan perkembangan vaksin yang telah ia teliti selama ini. Di sisi lain gedung, semua orang merayakan kemenangan dengan makan kari bersama yang dibuat oleh si gendut. Hari telah menjelang malam. Berkat kemampuan si gendut, mereka semua bisa beristirahat dengan tenang karena ia bisa menyalakan generator gedung yang membuat lampu di sana bisa menyala terang, sehingga Gibia tidak akan berani mendekati mereka karena takut cahaya. Scene berganti di luar gedung. Dari arah lautan, tiba-tiba muncul kembali Gibia Meteora yang masih hidup. Ia menatap pada sumber cahaya. Singkat waktu pagi telah tiba. Ayami dengan senjata shotgun membangunkan semua orang karena Gibia Meteora datang ke tempat penelitian Gibia itu. Kanzaki dan semua petarung mencoba melawan Gibia Meteora. Berbagai senjata telah dikerahkan untuk mengalahkan Gibia itu, namun tetap tidak dapat melukainya. Gibia Meteora tidak menghiraukan perlawanan Kanzaki dan lainnya. Ia terus berjalan menuju tempat Dr. Yoshinaga berada. Akan tetapi Sanada dengan nekat melemparkan sejumlah bom dinamit dari dekat kepada Gibia Meteora, yang membuat Gibia itu terlempar keluar gedung lalu meninggal. Dr. Yoshinaga akhirnya berhasil menemukan vaksin untuk Gibia. Ia menghampiri sumber keributan di luar.
Akan tetapi dilihatnya Gibiya Meteora telah meninggal. Dr. Yoshinaga sangat bersedih atas meninggalnya Meteora. Kemudian ia mengungkapkan identitas dirinya yang sebenarnya kepada teman-temannya, yaitu ia dan Meteora bukan berasal dari bumi, melainkan planet lain. Di tempat asalnya, Dr. Yoshinaga merupakan murid dari ayah Meteora, sekaligus kekasihnya Meteora. Namun Meteora menjadi monster karena meminum soma atau darah dewa yang berfungsi untuk menambah kekuatan, tetapi tidak cocok dengan tubuhnya, yang membuatnya berwujud seperti ini. Dr. Yoshinaga dan gurunya berusaha mencari penawar untuk Meteora, tetapi ayah Meteora meninggal saat terjadi kerusuhan di planetnya akibat perebutan soma. Dr. Yoshinaga membawa Meteora pergi dari planet itu menggunakan kapsul terbang. Namun terjadi kerusakan pada kapsul yang membuat sampel virus Gibiya dan Meteora terjatuh di Eropa. Kemudian ia datang setelahnya lalu bertemu Caitlyn dan yang lainnya. Dr. Yoshinaga merasa semua usahanya sia-sia saja karena vaksin dibuat sebenarnya hanya untuk mengembalikan Meteora menjadi sosok manusia. Tetapi Meteora sudah meninggal. Dengan putus asa, Dr. Yoshinaga akan menghabisi semua teman seperjuangannya dengan sampel virus Gibiya ganas yang ditelitinya juga. Ia melemparkan virus itu kepada Ayami, sehingga Ayami berubah menjadi Gibiya ganas yang mengerikan. Ayami membantai seluruh anak buah Renjiro. Kanseki tidak bisa membiarkan lebih banyak korban berjatuhan. Ia memenggal kepala Ayami yang membuatnya tewas seketika. Di sisi lain, Dr. Yoshinaga menyuntikkan serum virus Gibiya yang lebih hebat kepada dirinya sendiri, mengkhianati janjinya yang akan menyelamatkan bumi kepada teman-temannya yang telah gugur demi mengantar Dr. Yoshinaga menuju Nigita untuk menyempurnakan vaksin anti Gibiya buatannya. Tak lama setelah itu, Dr. Yoshinaga berubah juga menjadi Gibiya yang siap membalas kematian Meteora dan menjadikan bumi sebagai sarang Gibiya. Gibiya ini sangat unik karena bisa berbicara dan memiliki kecerdasan yang sama seperti Dr. Yoshinaga. Kanseki dan Sanada bersiap melawan Gibiya Dr. Yoshinaga. Mereka bertarung dengan sengit, namun tubuh Gibiya itu sangat keras, bahkan mampu mematahkan pedang legendaris Suigetsumaru milik Kanzaki. Di tengah situasi terdesak, Caitlyn datang untuk membantu Kanzaki dan Sanada menggunakan tembak kejut listrik. Namun tembakan senjata itu justru membuat tubuh Gibiya Dr. Yoshinaga bermutasi bertambah kuat. Gibiya Dr. Yoshinaga mengatakan bahwa terkirimnya Kanzaki, Sanada, dan Onikura merupakan hasil dari pecahan kapsul terbang Dr. Yoshinaga yang berubah menjadi komet sebelum mendarat ke bumi. Kebetulan di hari itu Caitlyn melihat komet dan membuat sebuah harapan agar ia mendapat kekuatan untuk menghentikan virus Gibiya. Komet itu merespon gelombang otak yang berwujud permintaan dari Caitlyn, sehingga terkirimlah orang-orang kuat dari masa lalu, yaitu Kanzaki, Sanada, dan Onikura ke zaman modern. Caitlyn merasa bersalah karena permintaannya secara tidak langsung membuat Kanzaki dan Sanada harus menderita di zaman modern, bahkan menewaskan Onikura. Di tengah ambang kekalahan mereka, datanglah Renjiro memberikan katana miliknya kepada Kanzaki. Lalu ia berlari menuju Gibiya Dr. Yoshinaga. Renjiro meledakkan dirinya bersama Gibiya itu untuk balas dendam atas kematian tragis Ayami.
には用はない。Akibatnya Gibeah Dr. Yoshinaga menjadi terluka parah. Kanzaki tidak melewatkan kesempatan itu. Ia langsung menebas Gibeah Dr. Yoshinaga menggunakan katana pemberian Renjiro. Pertarungan Kanzaki dan Sanada berakhir pada malam hari, yang membuat Gibeah di sana berkumpul untuk menyerang mereka. Catelyn membawa Kanzaki dan Sanada untuk meninggalkan pulau itu menggunakan kapal laut. Namun Kanzaki menolak ajakan Catelyn karena ia mendapat sengatan dari Gibeah saat pertempuran itu. Karena tidak ingin membuat resiko dirinya menjadi Gibeah lalu menyerang Catelyn dan Sanada, ia memutuskan tetap tinggal dan mencoba menghabisi Gibeah seorang diri. Sebenarnya Catelyn merasa sedih karena harus berpisah dengan Kanzaki. Ia berharap Kanzaki mampu bertahan hidup dan bertemu kembali suatu hari nanti.